Oke guys, apa kabar? Untuk hari Senin, nanti saya itu ada kegiatan nanti di Sukoharjo. Nanti untuk asesmen formatifnya silahkan nanti kalian kerjakan mandiri, tugas atau soal yang sudah saya bagikan nanti di di grup WhatsApp. Nah, untuk mengerjakan tugasnya itu, karena ini nanti pakai aplikasi, silahkan kalian wajib download yang namanya aplikasi ini, WPS Office App. Ini ya. Nah, kemudian kalian install nanti yang kedua ini. Yang ini. Yang ini ya. Yang warna merah ini, Pokmen. Nah, karena ini aplikasinya ini nanti bisa untuk ngerjain Excel, Word, dan segala macamnya. Jadi ini lebih bagus daripada yang hijau kemarin. Saya sempat rekomendasikan itu. Nah, kalau ini sudah kalian download, ukurannya itu gak gede. Ini cuman berapa ya? Mungkin 80 MB gitu kok. Mana tulisannya nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, kalau sudah nanti silahkan, kalau sudah di-download nanti silahkan langsung dikerjakan soalnya yang dari WhatsApp. Misal saya ambil dari WhatsAppnya ini, soalnya nanti adalah soal PDA assessment formatif ini. Nanti saya bagikan ke grup WhatsApp kalian. Dibuka, kemudian kalian buka dengan yang namanya WPS Office. Ini. Nah, kalau kalian kerjakan dengan ini, maka nanti perhitungannya nanti kalian tinggal ngedrag aja, istilahnya kayak di autofill lah kalau di Excel nanti. Jadi nanti penjumlahannya itu sudah otomatis gitu, nggak harus kalian isi satu-satu gitu, tinggal dijumlahkan per transaksinya aja, per detail per tanggal transaksinya aja, itu lebih gampang itu. Nah, misal kita langsung coba isi pada tanggal 1 ini ya, 1 Agustus diterima setoran awal dari pemilik sebesar 2 juta. Jadi ini nanti pakai yang usaha angkringan ini ya, angkringan elit ini. Kita mulai dari tanggal 1 Agustus ini, setoran awal, modal awal 2 juta. Maka otomatis yang diisi nanti adalah pada bagian kas sama pada bagian modal sini ya. Tapi tanggalnya kita isi dulu. Nah, untuk mengedit di bagian ini WPS-nya ini, kalian double klik pada kolom yang ingin kalian isi. Misal pada bagian tanggal ini, saya double klik. Nah, masuk ke mode edit. Nanti silahkan kalian tulis di situ, misal di situ mau ditulis tanggal ya, tulis tanggal 1 Agustus gitu. Lanjut, langsung pindah ke geser ke kolom yang lain gitu. Kasnya tadi bertambah berapa? 2 juta. Langsung ditulis 2 juta aja, nggak usah pakai RP, tulis angkanya aja 2 juta, nggak usah pakai titik, komen angka saja, nggak usah pakai titik, nggak usah pakai RP. Begitu. Kalau sudah bisa dipilih di sel yang lain sembarang begini, atau nanti bisa dipilih centang ini. Jadi sini di bagian modal juga berpengaruh, tulis 2 juta. Lalu di centang ini juga bisa. Langsung di bagian keterangan kita tulis, double klik dulu, tulis modal awal. Nah, sudah. Lanjut ke transaksi tanggal 2. Tanggal 2 dibeli peralatan kasir secara tunai 500.000. Ini gampang ini, Bro. Tunai secara 200.000 peralatan. Oke, tanggal 2 ditulis dulu. 2 Agustus. Nah, maka kalau dia secara tunai, otomatis dia nanti akan mempengaruhi yang namanya kas, karena kita melakukan pengeluaran secara tunai kan. Totalnya tadi berapa? 500.000 ya. Tulis 500 gitu. Nggak usah pakai titik. Sorry. Karena ini melakukan pengeluaran, otomatis kasnya nanti berkurang begitu ya. Kalau mau nulis berkurang, nanti silahkan kalian pakein tutup buka kurung sama tutup kurung begitu. Atau mau pakein tanda minus juga sama aja. 500 gitu. Nah, otomatis dia nanti akan ada minus 500.000-nya begitu kan. Atau pakai cara yang kedua juga, pakai tutup kurung pakai buka dan tutup kurung gitu juga sama aja, nanti dia akan dibacanya sebagai minus. Nah, gitu kan. Boleh pakai minus, boleh pakai buka tutup kurung. Nah, 500.000 itu tadi mengurangi kas sama menambah yang namanya peralatannya. Maka di sini saya edit, tulis 500. Sorry. Karena ini peralatannya nambah, nggak perlu pakai buka atau tutup, tapi tulis langsung plus saja 500 gitu. Nah, begini kan. Sudah, langsung kita jumlahkan.
Nah, untuk menjumlahkannya sama, double klik dulu untuk sel yang ingin diedit atau kotak yang ingin diedit, kemudian masuk ke kolom atau tab 1 2 3 ini. Nah, untuk penjumlahannya diawali dulu dengan yang namanya sama dengan. Setiap kalian ingin melakukan penjumlahan, awali dulu yang dengan namanya sama dengan. Sama dengan, kemudian 2 juta ditambah dengan minus 500 itu. Nah, biar gampang nggak usah nulis, kalian pilih selnya aja. Setelah ditulis sama dengan, kalian pilih sel pertamanya, ini 2 juta ini. Kemudian ditambah, tulis tambah begitu. Kemudian ditambahkan dengan yang 500 ini. Kalau sudah dicentang, hasilnya ada 1.500.000 karena 2 juta dikurangi 500 begitu. Nah, ini tinggal kita hitung lagi di bagian kanan-kanannya ini. Nah, kalau pakai ini, aplikasi ini, kita tinggal yang namanya autofill. Kita tahan, kemudian kita geser ke kanan nanti untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Begitu. Jadi caranya adalah yang 1.500.000 ini kita tahan, klik dan tahan sampai muncul ini namanya panah 4 ini. Kita geser ke kanan karena kita pengen autofill atau hitung otomatis ke kanan sampai ke modal sini ya. Gitu. Jadi tarik aja sampai ke bagian modal. Nah, otomatis dia akan menghitung begitu kan. Oke. Lanjut, tinggal lanjut aja ke transaksi selanjutnya. Misal tanggal 3 gitu ya. 3 Agustus. 3 Agustus itu tuh tanggal 3 Agustus itu tanggal 2 Agustus ya, masih 2 Agustus ya. Kalau mengedit juga sama, double klik kemudian diganti angkanya atau tulisannya. Tanggal 2 itu dibeli jumlah perlengkapan usaha secara kredit, totalnya 200.000. Nah, ini kredit ya, perlengkapan. Otomatis karena kita melakukan secara kredit, kasnya ini nggak berpengaruh karena kita nggak melakukan pengeluaran begitu. Yang berpengaruh adalah bagian perlengkapan. Perlengkapannya kita nambah gitu kan. Sejumlah dengan berapa tadi? 200.000 kan. Berarti 200.000 itu di sini nambah 200. Kemudian utangnya karena kita melakukan secara kredit berarti utangnya juga nambah. Karena nambah ditambah di situ 200. Nggak perlu pakai minus ya karena ini kan sifatnya menambahi modal, menambahi utang gitu, bukan mengurangi utang. Tambah 200 gitu. Bagian sini dikosongkan aja karena tidak mempengaruhi modal. Lanjut kita jumlahkan. Sama, kalau di sini masih kosong tetap dijumlahin aja, nggak apa-apa. Masuk ke sama dengan, kemudian sel atau kolom yang ingin dijumlahkan berarti yang 1.500.000 ditambah dengan yang sel kosong ini. Tetap diklik aja karena kita mau jumlahkan itu. Nah, hasilnya sama 1.500.000, tinggal kita autofill atau otomatis isi ke kanan sampai ke bagian modal. Nah, gitu kan, gampang kan. Otomatis nanti dia sudah merah dan otomatis dia menjumlahkan, nggak usah dihitung pakai kalkulator bro, gitu. Easy kan, enak lah. Lanjut, tanggal berapa ini? Setelah tanggal 2, tanggal 5 Sultan melakukan pengambilan modal, berarti ini prive ya. Privenya 500.000, berarti dia kalau prive itu gampang juga, dia mempengaruhi kas sama mempengaruhi modal, nanti dua-duanya berkurang. Oke, ditulis dulu tanggalnya, tanggal 5 Agustus. Oke, berkurang berapa tadi? Sejumlah 500.000. Ditulis, karena ini mengurangi maka bisa ditulis dengan minus 500. Itu kan bisa. Kemudian di bagian modal juga berkurang. Double klik dulu, kita edit atau pakai buka tutup kurung 500 gitu. Nah, di sini di bagian keterangan karena dia mempengaruhi modal, kita tulis sebagai prive. Nah, begitu ya. Langsung kita jumlahkan. Double klik, kemudian sama dengan 1.500.000 ditambah dengan 500 ini atau minus 500. Hasilnya adalah 1 juta. Jadi kas kita sekarang sisa 1 juta. Dari situ tinggal kita
isi otomatis ke kanan. Sorry, tahan, kemudian geser ke kanan sampai ke modal. Nah, langsung kehitung 1.500.000 gitu ya. Lanjut ke tanggal 8, pesanan dari Cik Sani sebesar 250.000 baru dibayar minggu depan. Nah, berarti ini kan namanya piutang, karena kita sudah harusnya dapat pendapatan, tapi karena belum dibayar, baru dibayarnya nanti, maka masuknya sebagai piutang. Maka tanggal berapa tadi? Tanggal 8 dari Cik Sani. Tanggal 8 pendapatannya tadi berapa? 250.000. Piutangnya otomatis nambah 250.000 ya. Nah, lalu dia mempengaruhi apa kalau yang namanya pendapatan ini? Sama kalian bisa lihat pada soal-soal yang kemarin, begitu ya. Jadi dia nanti akan mempengaruhi yang namanya piutang, begitu, sama bagian modal, karena ini namanya pendapatan toh. Pendapatan itu akan selalu mempengaruhi yang namanya modal walaupun belum diterima, begitu. Tapi ketika nanti baru ada pelunasan, nah itu nanti baru mempengaruhi yang namanya kas, karena kasnya baru masuk di situ. Oke, sini kita tulis yang namanya pendapatannya tadi berapa? 250. Oke, sudah tulis pendapatan usaha. Langsung kita jumlahkan sama dengan 1 juta ditambah dengan yang sel di bawahnya. Langsung kita totalkan atau autofill ke kanan sampai ke modal. Nah, ini dia. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Setelah tanggal 8 itu tanggal 10 diterima pendapatan dari hasil usaha sebesar 250.000. Pendapatan ini gampang ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 Agustus. Tanggal 10 itu 250 ya tadi, berarti otomatis mempengaruhi kas sama modal. Nah, kasnya kita tambahin 250 sama di bagian modal juga 250. Nah, di sini kita tulis sebagai pendapatan usaha. Oke, langsung dijumlahkan lagi sama dengan sel 1 juta ditambahkan dengan sel yang bawahnya. Langsung kita tahan, geser ke kanan. Nah, begitu. Nah, ini silahkan kalian kerjakan dari awal sampai akhir, nanti sampai ke transaksi tanggal 31 baru nanti dihitung balance-nya ya. Antara harta sama utang itu nanti sama atau tidak. Saya belum melakukan perhitungan semuanya, tapi silahkan kalian nanti coba kerjakan, karena ini nanti untuk penilaian formatif kalian, begitu ya. Yang kemarin itu juga sudah saya nilai, masuknya nanti itu di soal kan nanti. Tapi kalau nanti ya ada kendala atau apa, silahkan nanti tanyakan ke saya lewat WhatsApp gitu. Semoga nanti saya masih ada waktu untuk balas ya. Saya ada acara ini kampus begitu, saya akan kuliah lagi. Oke, begitu ya, silahkan dikerjakan mandiri, tapi boleh kerjasama. Dalam arti kerjasama itu ya jangan nyontek, tapi pahami caranya untuk ngerjain gitu ya. Oke ya, begitu aja, silahkan dikerjakan dan jangan lupa bahagia begitu. Oke, terima kasih.